Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi, saya ingin ke Prof. Pujiono. Nah, Prof, ini kenapa jadi MOU yang akhirnya justru dipertontonkan dulu ke masyarakat, sedangkan harusnya pedoman yang tadi mengatur mekanisme pengawasan dan seterusnya, yang harusnya justru itu yang dibuat supaya publik percaya masalah akuntabilitas. Ya, itu target akhir sebenarnya, mempertontonkan MOU ini. Ini persepsi Ya, tapi pribadi faktanya kan udah Target dipertontonkan. target akhir. Nah, target awal ini adalah segera bikin pedoman. Artinya kan ada pertanyaan, ada kritik soal akuntabilitas, soal ketakutan rumah kaca, hak privasi, kekhawatiran dan perlindungan data pribadi. Ya, itu makanya kemudian kita sudah dorong dan Kejaksaan Agung dan Pak Jaksa Sudah diingatkan nggak kejaksaannya? Sudah. Kita sudah diskusi dan sepakat dalam waktu dekat ini 1-2 minggu ini pedoman insya Allah akan jadi. Sehingga itu akan setidaknya memberikan jaminan terhadap ketika kita mengontrol tentang tata laksananya, kita baca pedomannya. Jadi untuk mengurangi potensi abuse of power. Ya kenapa sih Kejaksaan Agung kok belum apa-apa langsung Nah, bikin itu satu MOU? dulu. Nah, yang kedua, sekalipun ada pedoman, target akhirnya belum kecapai. Karena target akhirnya itu sebenarnya kita berharap penyadapan ini, hasil penyadapan itu bisa jadi alat bukti sepanjang tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hukum acara penyadapan. Itu maka penyadapan itu tidak bisa jadi alat bukti. Hasil dari penyadapan. Ya, Jadi hanya membuka petunjuk aja? hanya membuka petunjuk Ya. saja. Oke. Jadi hanya membuka petunjuk saja. Itu berdasarkan putusan MK. Nah, oleh karena itu ya kita berharap kepada Pak Nasir yang kita hormati selaku wakil rakyat kita. Lagi-lagi nih ya. Itu satu, sehingga undang-undang tentang penyadapan itu segera. Kalau tidak, menurut saya ada 13 undang-undang sektoral itu mengatur hukum acaranya sendiri-sendiri. Yang penting ini Prof, bahwa bagaimana prosedur nanti, pedoman tadi itu memberikan kenyamanan, ketenangan. Oh, itu sudah dijamin. Bahkan nanti akan kita libatkan. kegaduhan. Itu yang harus Iya, dijaga kita betul. minta Kejaksaan Agung untuk melibatkan juga ahli-ahli dari berbagai kalangan agar ini akuntabilitasnya lebih terjaga. Terus, nah, yang berikutnya juga nanti bahwa kita berharap nih kan ada revisi KUHAP nih. Karena ada 13 undang-undang sektoral, Pak Nasir. Ada 13 undang-undang sektoral yang mengatur penyadapan itu masing-masing. Ada yang sejak mulai penyidikan, ada mulai penyelidikan, ada yang izin pengadilan, ada yang tidak perlu izin pengadilan. Kan kacau nih. Nah, kalau misalnya di RUU KUHAP ini, nanti di KUHAP ini bisa dicantolkan sedikit saja tentang penyadapan yang tentang tata acara penyadapan secara umum, dan nanti di ketentuan penutup ada klausula yang menyatakan bahwa 13 undang-undang sektoral yang mengatur tentang penyadapan tunduk pada undang-undang ini. Nah, itu selesai tuh barang tuh sebenarnya. Jadi bisa lebih cepat tuh. Sehingga nanti hasil penyadapan bisa jadi alat bukti. Jadi target akhir dari Kejaksaan kemudian mempublikasikan MOU ini adalah Jadi targetnya hanya mempublikasikan saja. mempublikasikan agar nanti endingnya Ini Saywar aja kemarin itu. Saywar aja. Saya secara objektif menangkapnya demikian. Jadi kalau misalnya ada yang terganggu, berarti ya panik mereka, dia kan begitu kan? Menurut saya tidak sekedar itu, tapi ini perhatian buat para buronan. Maka sebetulnya hati-hati ponsel disadap. Sebetulnya hati-hati buron bakal ditangkap. Nah, Sebetulnya arahnya ke situ. Kalau saya mencoba mencari informasi, sebetulnya tujuannya adalah bahwa Kejaksaan Agung ini ada kesulitan menangkap para buronan. Ada 400 buron. Iya, 400 buron. Yang untuk menangkap ini kan tidak bisa dengan cara-cara konvensional. Iya, betul. Jadi untuk mengetahui titik misalnya dia ada di mana, dia pegang handphone, titik itu bisa diketahui ketika terakses dalam alat sadapnya Kejaksaan. Oke, Bang Nasir ditambahkan Ya, Bang, tentu Bang, saja masuk soal 13 komponen. Ya, tadi saya katakan kan bahwa tersebar di beberapa peraturan dan itu tidak komprehensif ya, alias parsial. Lebih dekat mic ya Bang. Ya, oleh karena itu kita memang ingin nanti saran itu baik ya, kita coba pengaturannya dalam atau kita kasih cantolan dalam perubahan hukum acara pidana kita. Iya. Tapi sekali lagi saya katakan Ini kalau boleh Bang Nasir, saya menjamin dari 3 orang yang hadir di sini, tenggat waktunya kapan Bang Nasir? Iya, kita akhir Desember ini mau kita selesaikan. Ya, baru Tapi mulai saya katakan kuhapnya, bahwa, apa tuh? bahwa tadi di awal pembicaraan kita ini saya ingin sampaikan bahwa ini alternatif. Ya, alternatif dalam upaya membongkar kejahatan. Komponen utama. Ya, bukan utama. Nah, karena cara, itu sebenarnya pendekatan untuk menggunakan whistleblower alat bukti. dalam pandangan pribadi saya Itu itu tetap dibutuhkan gitu. Lalu kemudian juga ada ruang public complaint. Ya. Jadi setiap kebijakan Pak Nasir, ini kalau kita ngomongin tambah ini, sebenarnya kalau di konteks RKUHP itu kalau boleh mau dimasukkan nih sebagai tambahan alat bukti pengakuan, Pak. Iya. Nah, itu pengakuan belum masuk tuh. Nah, Ya, kalau nanti pengakuan kita bisa masa sisir lalu ya. lagi nanti, bisa dipaksa-paksa. Nanti kita sisir, bisa bahaya masukan-masukan nanti. ini kita sisir. Bisa diintimidasi. Apakah sudah siap. tersedia atau belum. Oke. Ya. Tapi sekali lagi memang apapun ceritanya, di samping ya DPR yang ada di gedung, ya Dewan sana, kita juga berharap ya masyarakat ya bisa bersama-sama ya membatasi ini.
Ya karena kewenangan harus ada pengawasan, harus ada pembatasan. Kita memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum yang mau membongkar kejahatan-kejahatan. Bang Nasir, tadi berbicara Rivi ngomong soal tenggat waktu kan. Rivi ngomong soal tenggat waktu. Nah, yang saya tanya gini, tadi kalau ngobrol Prof. Fujiono bilang ya seminggu 2 minggu pedoman bisa jadilah. Ini kenapa undang-undang penyadapan kok lama banget gitu loh Bang? Kan sudah saya katakan bahwa beda. Takut disadap mereka. ini bukan soal takut disadap. Ini publik kan Jadi, pengen tahu lah, publik ini pengen tidak tahu. ada soal kami takut disadap ya, atau yang lainnya. Tapi ini memang ada banyak pertimbangan. 15 Kita tahun. sudah bicarakan. Komisi 3 sudah mengundang beberapa pakar, bahkan badan keahlian di DPR untuk membicarakan soal ini. 15 tahun Bang katanya Bang. Iya memang waktunya lama 3 periode itu. Betul. Ya. Oleh karena itu memang dengan adanya MOU antara Kejaksaan Agung dengan penyedia layanan telekomunikasi yang mudah-mudahan itu menggerakkan kami. Oke, jadi jadi tidak hanya di televisi ada istilah namanya color bar. Di parlemen ternyata ada color juga ternyata. Itu kan. Prof. Baik, silakan Prof. Ya, saya kira ini menjadi kebutuhan kita bersama kan untuk memberantas korupsi dan kejahatan-kejahatan yang serius. Dan selama ini yang paling efektif adalah penyadapan kan itu. Tetapi persoalannya ada kebocoran, ada penyimpangan dalam penyadapan, maka dijamin, harus dilindungi. Dan peraturan yang disusun oleh Kejaksaan Agung nanti harapannya memastikan itu sehingga masyarakat tidak takut, masyarakat tidak ragu-ragu. Oh itu 100% trust pasti itu kan? Pasti percaya, karena masyarakat sekarang galau kan. Jangan sampai kemudian disadap ini. Karena sekali lagi bahwa ini kan soal privasi. Meskipun ini adalah soal hak asasi manusia yang bisa dikurangi melalui sebuah regulasi, tetapi tetap harus menghentikan hak asasi manusia. Gitu. Baik, kita undang narasumber kita semuanya untuk bergabung bersama kita di tengah. Inilah yang bisa kami hadirkan malam hari ini ya. Kita sudah melibatkan sejumlah pihak dari DPR, dari para akademisi,